Yang kedua adalah di dalam tarekat itu ada murid, ada guru. Ya, maka kenapa? Karena ini adalah bicara tentang metode. Ya. Bicara tentang metode itu bicara dulu seorang yang akan melakukan metode ini kepada siapa? Ya. Kan di madrasah kita bicara apa metodologi pengajaran itu ya, kita bicara keadaan muridnya dulu. Gurunya baru kemudian metodologinya, metodanya. Nah, yang kedua ini guru, syekh murabbi, dialah yang melaksanakan ya yang mengawasi dan yang bertanggung jawab menunaikan proses tarbiyah bersama muridnya. Yang mentalkin zikir, yang menolong murid untuk membersihkan dirinya daripada kotoran dan menyembuhkan hatinya daripada penyakit. Dan guru itulah yang melihat metode mana, kaidah mana, cara mana yang sesuai selari dengan keadaan setiap muridnya atau si pesakitnya. Tidak diratakan. Karena panduannya bukannya kitab, bukan seperti guru silat. Ya. Ada kelas pertama, kamu gerakannya kelas pertama ini ada 9 gerakan di buku ini. Ayo, gerakan pertama dulu. Gerak begini, gerak begini. Udah selesai, sudah bagus, gerak yang kedua. Tidak. Ya. Itu sebab kenapa setiap murid tidak boleh membanding-bandingkan satu dengan yang lainnya. Karena dia hidup dengan hakikat kehendak Tuhan. Ya. Setiap orang berbeda-beda. Dan pendidikan itu menjadikan kita sebagai diri sendiri. Karena dari situlah dia melihat Tuhannya. Dia adalah seorang mursyid rohani yang dulu telah menempuh jalan yang benar juga. Dan dia tahu tentang berbagai penyakit, mengetahui kaedah, berbagai ancaman dan bahaya dan batasan. Ya, maka ia menangani murid dan memberikan ubat untuk berbagai keperluan suluk, tarbiyah dan tuntutan usul untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mursyid itu bukan hanya wali. Karena kalau wali itu adalah punya dua sifat, iman dan takwa. Ya, adapun seorang syekh, dia seorang wali juga mursyid. Ya. Yang kita cari mursyid. Jika mursyid ada ilmunya, pandai menjelaskan perkara yang rumit, itu bukan senyap. Maka ada istilah mursyid itu bisnisnya cakap, artinya pekerjaannya cakap. Kalau senyap itu bukan mursyid, itu wali. Ya, karena wali tak dapat cakap. Itu sebab mursyid bukan sekedar wali, ya, tetapi dia adalah syekh yang mursyid dan wali. Karena mursyid itu irsyad itu membimbing itu cakap, ya, memberikan contoh dan menjelaskan sesuatu yang sulit untuk dicerna oleh pikiran, ya, dan lain sebagainya. Artinya seorang syekh mempunyai sifat irsyad. Irsyad ini di atas sifat wilayah, di atas sifat wali. Setiap mursyid pasti wali, tidak setiap wali pasti mursyid. Karena wali itu adalah iman dan takwa. Ya. Apalagi dinamakan wali mursyid. Ya, maka wilayah itu bagian daripada masyikhah. Ya. Kalau dan juga dua rukun wilayah, iman dan takwa. Ya, tidak ada iman, tidak ada takwa tanpa dia komitmen dengan Al-Quran dan hadis. Ya. Kalau ditanya apakah ada wali yang bodoh? Ya, tapi mursyid tidak boleh. Ya. Tapi mursyid tidak boleh.
Tapi jika wali yang dimaksud sebagai wilayah yang sering disebut mursyid, maka bukan wali yang tanpa mursyid. Karena begini, wali ada dua, ada am, ada khas. Wali yang khas ini meskipun tidak mursyid, tapi dia tetap wali khas. Ya. Artinya bahwa dia seorang yang alim bil kitabi wa sunnah. Jika seorang wali tidak alim dengan Al-Quran dan Sunnah, itu ima dia abid, wali juga, atau zahid. Ya. Ahli ibadah. Nah, sedangkan syekh dalam tarekat berbeda dengan ulama zahir. Ya. Syekh dalam tarekat itu berbeda dengan ulama zahir yang menjadi tempat pengambilan ilmu syara itu. Di mana para mubtadi mengambil dari mereka ilmu syara. Itu namanya ulama zahir. Ya. Di mana seorang salik pun dapat mengambil talaki itu semua ilmu syara dari sejumlah ulama. Ya. Adapun keperincian jalan menuju kepada Allah tidak dapat diperolehi melainkan dengan bersuhbah kepada seorang syekh. Maka tidak boleh seorang murid ditarbiyah oleh lebih dari seorang syekh dalam masa yang sama. Sebagian ulama sufi berkata, andaikan seorang menghimpun semua ilmu dan bersuhbah kepada semua kelas ulama itu, dia tidak akan mencapai seperti yang dicapai para aulia itu, melainkan dengan riyadhah, ya, tarbiyah artinya dari seorang syekh yang muadib dan nasih. Ya, barang siapa yang tidak mengambil adabnya dari mereka yang memerintahkan dan melarang dan menunjukkan aib amalnya dan keburukan nafsunya, maka dia tidak boleh menjadi qudwah, diikuti. Karena akan salah menerangkannya. Ya. Dan seorang syekh murabbi itu mesti berilmu luas. Karena kalau tidak, takut dia fanatik dengan pendapatnya dan pemikirannya, sehingga dia memaksakan itu kepada muridnya. Ya. Apalagi kalau sudah syekhnya memaksakan muridnya memilih parti yang dipilihnya, presiden yang dipilihnya, ya, itu sudah tidak betul. Dan itu terjadi. Kalau kamu memang setia kepadaku, kau pilih parti itu. Ulama. Ya. Imam Ibn Athaillah Sakandari berkata, syekh itu bukan yang kamu mendengar darinya. Ya. Ada persoalan apakah kalau sudah ngaji di YouTube misalnya dengan seorang syekh terus jadi muridnya? Tidak. Ya. Tapi syekh adalah orang yang kamu ambil darinya. Ya. Dan syekh itu adalah bukan yang kata-katanya yang mengarahkanmu, tapi syekh itu adalah isarahnya yang mengalir dalam dirimu. Karena murabbi yang hakiki adalah Allah. Orang yang ingin Allah jumpakan kepada orang yang membawanya. Maka inayah Allah itu, ya, inayah Allah itu akan diberikan kepada orang yang mengingininya itu melalui firasat gurunya. Maka si murid akan mengerti apa yang diisyaratkan oleh gurunya untuk kepentingan tarbiyahnya, maka dia melakukan, ya, isyarah yang mengalir dalam pikiran dan hatinya sebagai pembimbingnya. Bukan menunggu dari si guru itu ABCD 1 2 3, tidak. Ya. Karena orang yang tidak dapat melaksanakan isyarah itu tidak akan mampu melaksanakan ibarahnya, kata-katanya. Dan saya itu bukannya mengajakmu kepada pintu syariat, tetapi saya mengajaknya
Tetapi saya adalah yang mengangkat, menghilangkan hijab antara engkau dan Tuhan. Seorang syekh adalah bukan yang kata-katanya mengarahkanmu, tetapi syekh adalah yang suasana hatinya itulah yang membangkitkanmu. Syekhmu adalah yang mengeluarkanmu dari penjara hawa nafsu dan membawamu masuk kepada Allah. Syekh adalah yang senantiasa menunjukkan cermin hatimu sehingga nampak di situ cahaya Tuhanmu. Dia yang membangkitkanmu kepada Allah, maka engkau bangkit kepadanya. Dia yang menjalankanmu sehingga engkau sampai kepadanya. Dan dialah yang berjalan seiring sehingga dia mempertemukanmu di depan Tuhannya. Dan kemudian dia melemparkanmu ke cahaya hadrah. Dan Syekh itu berkata, ha anta wa rabbuk. Inilah Tuhanmu, bye-bye. Coba itu ilustrasinya tuh. Ya, maka kita tidak punya maslahat dan keinginan apa-apa kepada syekh itu, melainkan dia sebagai dalil kepada gurunya. Kepada Allah sebagai pembimbing, sebagai guru. Ya. Mereka pun tidak punya maslahat apa-apa. Ya. Di sana ada seorang wali yang mampu untuk mentarbiyah dan memberi hidayah. Tetapi dia tidak terlalu luas. Ya. Penguasaan ilmu syariah itu, kitabnya, sunnahnya, fikihnya, dan lain-lain. Kita tidak mengingkari kalau itu ada. Sebagaimana juga kita tidak mengingkari ada seorang yang dapat mengambil faidah dari ulama besar dan menjadi murid seorang murabi itu. Tetapi itu syai. Contoh misalnya, Al-Imam Sya'rani, dia seorang mujtahid mutlak. Dia bermazhab Maliki. Ulama memuji Imam Malik, Imam Sya'rani dengan pujian, andaikan Imam Sya'rani hidup bersama Imam Malik, Imam Sya'rani lebih alim dari Imam Malik. Dia berguru kepada, ya, artinya merabbi dia adalah Syekh Ali Al-Khawwas. Penguasaan ilmunya berada di bawah Imam Malik, dan Imam Malik yastafid, dididik menjadi wali dari murid yang guru yang ilmunya di bawah dia. Yang kedua, Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali tidak ada ilmu lagi di dunia ini yang dia tidak pelajari, baik ilmu agama atau bukan ilmu agama, tak ada lagi sudah. Dan dia pakar pada semua bidang. Kalau bidang agama jangan cakap. Dia menulis usul fikih. Ulama dulu kalau sudah menulis berarti dia sudah pakar. Ya, aib. Kita tak pakar pun menulis juga. Ya. Tapi tidak ulama dulu. Ya. Dia menulis filsafat. Dia menulis hadis, dia menulis fikih dan usul fikih, dia menulis tasawuf. Imam Al-Ghazali. Gurunya Syekh Yusufun Nasaj. Ya. Memang ada, tetapi itu asyai. Namun syekh yang syekh yang waris, yang sempurna, itu memang satu perkara. Syekh alim, arif, walil, mursyid, itu perkara lain. Itulah yang kita cari. Kita bukan seperti Imam Al-Ghazali. Kita bukan seperti Imam Sya'rani. Ya. Kita perlu syekh yang seperti Imam Sya'rani dan seperti Imam Al-Ghazali. Karena kita bukan seperti Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali tidak perlu apa-apa kepada syekh kecuali qudwah, selesai. Kita perlu banyak. Orang seperti Imam Al-Ghazali, Imam Sya'rani, syekhnya cakap satu kali, dia langsung dalilnya selesai semua. Sudah. Kita kadang masih pening, iya ke? Ya. Sidik pun kurang. Ya.
Imam Syarani sanggup begitu datang ke gurunya. Ya, kata gurunya, kau bakar kitabmu. Dasar guru bodoh. Tak cakap gitu. Ada jalan lain ke selain dibakar? Ya, kau jual lah. Oke. Terus tak tanya untuk apa, kenapa tak tanya itu imam. Cuman ketika dibakar dia sayang, kitab dibakar. Tapi kalau misalnya tak ada, dia bakar tuh. Ya. Oke, ada, kau jual. Dia minta diri, jual terus. Ya. Datang balik, sudah kami jual, uangnya di rumah, ambil. Dibagi, dah aku terima. Tak tanya pun, terus uang? Tak. Ya. Imam Asy'arani. Ada musyawarah mufassirin, ulama satu dunia itu, ya, datang ke Mesir tuh. Imam Syarani hadir, karena bukan lagi hadir, dia ulama paling utama dijemput. Ya, gurunya tak ada karena memang tak ada dalam senarai. Tapi begitu selesai, kata Imam Syarani, apa yang kita putuskan sekarang, sebaiknya kita tanya kepada guruku. Tanya, pergi semua. Imam Syarani tanya, ya Syekh, kami habis ijtima untuk munakasyah tentang sebuah tafsir Al-Quran. Saya ingin menerima nasihatmu. Ya. Ini kan tafsir semua birra'i. Tafsir yang dipikirkan oleh ulama agar orang ramai itu paham. Dan ulama biasanya fokusnya ke sana. Ya, apakah pelaksanaan pengamalan tafsir itu secara mendalam pada diri dia itu tak dipikir. Karena orang yang ketika sudah cukup punya ilmu, dia berkewajiban untuk memudahkan orang memahami ilmu ini. Jadi itu yang dia susun dalam kitab. Begitu duduk di Sidna Ali Al-Khawas, ya, lalu kemudian ditafsirkan dengan tafsir yang isyari, hakiki, ya, semua menangis. Setelah selesai, di antara mereka mengatakan, tak adalah artinya munaqashah kita berhari-hari itu, hilang harganya di tafsir, di depan tafsir. Nah, ini artinya mereka alim tapi tidak sealim, ya, Imam Syarani. Semua funun syariah. Ya, sekarang kan kita alim ini kan alim university. Ya. Bidang syariah tidak tahu bidang usuluddin. Bidang usuluddin tidak tahu bidang lughah. Orang yang bidang lughah bodoh syariah dan akidah pula. Ya. Ulama dulu tak ada semua. Ya. Artinya kita memerlukan seorang syekh yang alim, arif, walil, mursyid untuk mengobati semua penyakit. Namun muskilah yang besar sekarang, kebanyakan orang menganggap gurunya mursyid kamil. Ya. Padahal mungkin gurunya hanya mewarisi sebagian saja dari Rasulullah itu. Ya. Dan para masyayikh itu sendiri pun diam atas hulunya, berlebihan murid-muridnya kepadanya. Ya adalah, biarin dah. Ini guru kita ini kayaknya kutub di zaman ini. Ini memang giliran dia nih sekarang. Zaman ini nih memang giliran dia, ini kutubnya nih. Ya. Saya keliling Nusantara, saya sudah mendengar 5 kutub. Ya, dari mulut seorang murid mengatakan guru kita ini kutub. Ya, satu-satunya, semua satu-satunya. Ya. Ini perkataan Imam Syarani, saya mengutip ini di zaman Imam Syarani nih.
Kata Imam Syarani, sayangnya syekhnya itu diam saja. Gurunya itu ya. Kata Imam Syarani, alasan si guru itu kenapa diam? Karena apa? Alasannya, hujahnya. Karena murid akan mendapatkan istifadah, mendapatkan madad, itu berdasarkan kadar kepercayaannya kepada gurunya. Jadi kalau gurunya, muridnya itu mengangkat gurunya, itu berarti percaya, berarti dia akan dapat madad. Gitu. Bahkan kalau muridnya tidak percaya, dibikin oleh gurunya. Saya baru balik dari alam malakut. Oh, muridnya menangis. Oh, apa? Haru biru. Itu namanya sedang membodohi murid, mengisi otaknya dengan takhayulat yang kosong dari hakikat. Seorang guru itu dia harus menunjukkan kepada muridnya apa adanya, kebodohannya, kelalaiannya, kemampuannya. Karena bukan itu yang diambil. Yang diambil adalah nurnya yang ada di dadanya. Itu pun berdasarkan kejujuran muridnya ingin Allah. Selesai. Ya. Dan ini memberikan asar kesan buruk dalam mujtama. Ya. Tapi ayat ini memang Al-Fakir meringkasnya, mengubahnya dari apa yang diterangkan oleh Imam Syarani. Karena seorang murid itu tidak tahu ya syekh mana yang menjadi pewaris yang kamil. Ya, artinya seorang murid tidak mengenal syekh seperti ini. Siapakah yang menjadi waris kamil? Akhirnya karena kelemahan syekhnya dalam bidang keilmuan, mereka memberi fatwa yang lemah ya, dalam persoalan awam dan khusus serta adanya ketimpangan di dalamnya. Karena bodoh akhirnya memberi fatwa-fatwa yang tidak berdasarkan ilmu, dan muridnya berpegang tuh. Ya. Kalau salah tidak, berarti dia pahamnya itu lebih yang tidak dijangkau. Ya. Ini apa ya? Problem besar. Adapun syekh waris yang kamil punya syarat yang dituntut, yaitu 4. Pertama, alim bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah. Dia alim terhadap Al-Quran dan hadis. Artinya dia tahu ya, tafsir ya, ilmu tafsir, hadis, ilmu hadis, faqih dalam ulum syariah, dan alim dalam akidah ahli sunnah dalam tauhid, meliputi saqafah Islamiyah, pengetahuan Islam. Al-Imam Junaidi berkata, man lam yahfazil Qur'an wa lam yaktubil hadis la yuqtada bihi. Orang yang tidak menghafal Quran dan menulis hadis, maka jangan dikuduahi dalam urusan tasawuf. Lianna ilmana hadza muqayyadun bil kitabi wa sunnah. Ya, ilmu kita terikat dengan kitab dan sunnah. Ini sifat yang pertama yang wajib dimiliki oleh syekh. Karena dia wajib mendidik, membimbing murid berdasarkan kandungan arahan Al-Quran. Kalau tidak, nak pergi kemana nanti dia? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Orang tidak pergi semua untuk perang. Ada satu golongan yang memahami agama, agar dialah yang beri peringatan kaumnya nanti kalau mereka kembali, agar mereka waspada, mawas sendiri. Artinya bahwa irsyad itu memerlukan fikih, paham tentang agama Allah. Orang nak bimbing muridnya kan agar selari dengan agama. Dia sendiri tak tahu dalil.
Itu sebab kebanyakan pimpinan tarekat yang bodoh-bodoh itu melarang menuntut ilmu karena ilmu hijab. Alah dia bicara ilmu, ini sudah bicara dari langit terus. Ya. Dulu kami terjadi di Mesir, ya, para pelajar tuh ramai ya, berguru kepada ya, di mana-mana ada, di Mesir pun dulu ada. Jadi gurunya selalu bicara, saya tidak bicara ini tidak ada di kitab-kitab, saya langsung dari langit. Ya. Itu pada masyayikh di Al-Azhar itu semua itu ahli zahir dan dia hanya mendapatkan ilmu dari yang mati itu kitab, tapi saya mendapat ilmu dari yang maha hidup dan tidak mati-mati. Akhirnya murid-murid orang-orang teman-teman saya dulu itu pada dijual kitabnya tuh. Saya termasuk yang membelikan karena dijual murah. Ya. Itu ramai pengikutnya. Dari Malaysia ramai. Ya. Dari Indonesia ramai. Tapi yang betul-betul terbiasa tak ada. Ya. Nah, memahami agama artinya dia memahami kitab dan sunnah. Memahami iman dan Islam dan ihsan dan takwa dan syukur. Kalau tidak ada ini semua, ya, secara perinciannya, maka berarti dia bukan seorang faqih. Ya. Jika demikian, maka dia tidak patut, tidak punya kecakapan untuk mentarbiyah. Maka tidak patut duduk di maqam irsyad. Jika tidak pandai mengajarkan semua itu, berarti dia juga tidak patut ya, maqam irsyad yang kamil. Yaitu maqam syekh yang berkhidmat dengan penuh di dalam perjalanan menuju kepada Allah. Ya, qala sahib qasidatul mabahis asliyah, arun liman lam yarudil uluma wa ya'lamul mawjuda wal ma'duma wa lam yakun fi bidaihi faqihan wa sa'iral ahkami ma yadriha wal hadda wal wusula wal lisana wal zikra wal haditha wal burhana wa lam yakun ahkama ilmar rijali wa la dara maqasidar rijali ya, wa lam yamzah sifatal ma'budi wa la dara maratibal wujudi wan nafsa wal aqlama anwar ruha wa yadri minhu sadrahu al masruha wa alima sirran nasikh wal mansukhi an yata'ata rutbatas suyukhi. Sungguh memalukan bagi orang yang tidak menguasai ilmu-ilmu dan tidak mengetahui ada dan tidak ada ilmu tauhid. Pada permulaannya tidak faqih dan tidaklah mengetahui semua hukum fikih, usul fikih dan bahasa Arab, ilmu Al-Quran, hadis dan dalil-dalil. Tidak pula mengetahui ilmu tasawuf, tidak memahami istilah-istilah para ulama. Ia tidak dapat menyucikan sifat Tuhan, tidak mengetahui tingkatan wujud, tingkatan jiwa, akal dan ruh, dan tidak mengetahui hati yang lapang. Begitu pula ilmu nasikh wal mansukh untuk mengambil pangkat sebagai syekh. Memalukan. Membuat istilah salah menurut istilah ilmu. Ya, dibagi tahu ngotot. Ya, karena saya dapatnya dari langit, bukan dari kitab. Yang kedua arif. Arifnya dia tahakkuk dengan akidah ahli sunnah, baik amal, zauk dan kasyaf. Setelah dia mengetahui ilmu dan diroyahnya, maka hatinya, ruhnya menyaksikan kebenaran akidah itu dan menyaksikan Allah itu satu dalam zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Dan dia melihat hadirat asma Allah secara zauk dan syuhud. Dan dia juga mengembalikan semua kepada hadratul jami'ah. Dan yang ketiga, dia khabir, seorang wali dan berpengalaman dalam cara mentazkiyah nafsu dan mengetahui sarana-sarana tarbiyah. Maka berarti dia ini pernah juga menjalani tarekat sebelumnya dari awal sampai akhir. Dan dia mengetahui segala yang tersembunyi sehingga dia mampu
untuk menunjukkan kepada jenis-jenis semua makhluk di jalan tazkiyah ini. Dan dia memang basir terhadap berbagai macam hati, berbagai macam penyakitnya. Mampu dengan izin Allah untuk mengobatinya. Dan tahu mengenai obat-obat itu. Ya. Bukan datang dari mimpi, ketemu Nabi Khidir, ya, tapa di Bukit Jerai, atau di gua hantu, ya, keluar sudah berubah, matanya hijau gitu, rambutnya panjang. Tidak. Ya, Allah berfirman, Ar-Rahman fas'al bihi khabira. Ya. Jika engkau tidak tahu Rahman, bertanyalah kepada yang khabir, yang arif, agar dia mengenalkan kepadamu siapakah Ar-Rahman itu. Ya. Begitu juga dalam syair dikatakan, wa innamal qaumu musafiruna li hadratil haqqi wa za'inuna faftaqaru fihi ila dalilin zi basarin bisayri wal maqili wa qad salakat tariqa summa ada liyakhbiral qauma bimastafada. Seorang syekh itu menjalani kita ke hadirat Allah dan menandu kita. Nandu tahu ya? Ya. Seperti tempat yang dipikul orang duduk di atas itu. Maka mereka perlu dalil. Ya, dalil yang betul-betul mengerti jalan. Ya. Dan dia pun telah melalui jalan dan kemudian kembali untuk menceritakan kepada orang tentang apa yang ia alami. Yang keempat, mendapat izin irsyad dari mursyid sebelumnya yang diizinkan juga yang pakar, yang sanadnya bersambung secara tasalsul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu secara umum. Alim, arif, khabir dan ma'dzun. Itu syarat yang boleh kita lihat lah, gitu. Selebihnya adalah syarat-syarat yang secara rohani, dan itu kita tidak tahu. Syekh Abdul Qadir berkata, seorang syekh mesti telah menempuh jalan dari syekh sebelumnya, di mana secara bersambung mutabaah itu, ya, sambungan mengikuti itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan betul-betul dia telah merasakan hakikat tarikat itu dan berakhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibn Sirin berkata, ilmu ini agama. Ilmu tasawuf ini agama. Lihatlah dari siapa kamu mengambil agamamu itu. Ini yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibn Umar, ya Ibn Umar, dinaka dinak innama huwa lahmuka wa damuk. Fangzur amman ta'khudh. Khudid dina 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khudh 'anil ladzina malu. Wahai Ibn Umar, agamamu adalah agamamu. Ini kenapa? Agamamu adalah duniamu. Salah itu. Agamamu adalah agamamu. Agamamu adalah darah dagingmu. Maka lihatlah terlebih dahulu dari mana engkau mengambilnya. Ambillah agama dari orang yang istiqomah, jangan dari orang yang menyeleweng. Sebagian arifin mengatakan al-ilmu, artinya al-ilmu ini ilmu tasawuf. Ini ruh, bukan tulisan. Tunpah. Tumpah-tumpah lah. Tahu tumpah? Ya. Dihembuskan, artinya diwariskan. La masaila tunsakh. Bukan permasalahan yang disalin di buku, ditulis, bukan. Falyantabih al-muta'allimuna amman yakhud. Maka orang yang belajar, hati-hati dari siapa dia mengambilnya. Ya. Dan juga orang yang mengajar berhati-hati kepada siapa dia memberinya. Nah, kemudian ada tanda-tanda seorang mursyid. Di antaranya, ini saya kutip dari buku Haqaiq an-Tasawuf. Ya.
Ini ciri-ciri. Jika engkau berdampingan dengannya, akan merasakan hembusan keimanan dan rangsangan rohani. Dan ia bicaranya karena Allah, berkatanya hanya kebaikan dan nasihat. Engkau akan mendapatkan pelajaran dari suhbah sebagaimana dari pembicaraannya, baik dari dekat ataupun ketika jauh darinya, baik sesaat bersamanya ataupun mendapat faedah kata-katanya. Ya, itu antara lain ciri-ciri yang dirasakan. Dan juga diantaranya engkau dapat perhatikan gambaran keimanan, keikhlasan, ketakwaan, dan sifat tawaduknya. Ya. Sifat tawaduknya dari para sahabatnya, murid-muridnya, engkau akan mengenang ketika bergaul dengan mereka. Ya. Karena ada lambang cinta dalam kehidupan mereka. Di antaranya, engkau melihat para muridnya menggambarkan pelbagai lapisan umat. Demikian dahulu para sahabat. Ya. Dilihat dari muridnya. Bukan muridnya golongan juhala. Semuanya juhala. Semuanya ahlu dunia. Semuanya tidak. Mereka tidak. Ya. Jika dia seorang yang ruhaniah dan bermanfaat, maka mengambil manfaat para ulama, mengambil manfaat para hukama, mengambil manfaat orang biasa, mengambil manfaat, ya, dan mengerti jalan itu apa. Dan banyak lagi dan yang lainnya. Nah, yang